Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Muhammad dengan NIM 151419082. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi IPA yaitu tentang energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Pengertian energi alternatif. Pada dasarnya, energi alternatif ini sangat berperan dalam keberlangsungan manusia dan bumi. Dengan penggunaan energi alternatif dengan maksimal, maka kondisi bumi kita saat ini bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Namun sangat disayangkan bahwa masih sedikit manusia yang menggunakan energi alternatif dan lebih sering menggunakan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara dalam memenuhi kebutuhan hidup. Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Hal ini senada dengan pengertian energi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Energi alternatif adalah energi yang berasal bukan dari minyak bumi, misalnya tenaga air, panas bumi, nuklir, surya, angin, gelombang, biomasa, gas alam, gambut, dan batu bara. Energi alternatif juga merupakan energi yang ramah lingkungan dan bebas dari polusi. Sumber dari energi alternatif ini berasal dari alam yang jumlahnya tidak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Kemudian, energi listrik alternatif yang dapat dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin. Apa yang kamu ketahui tentang pembangkit listrik tenaga angin? Nah, pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkit listrik menggunakan angin tersebut sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Kemudian yang kedua, pembangkit listrik tenaga matahari. Seperti yang kamu ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara tropis. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia. Radiasi surya di Indonesia dapat diklasifikasikan berturut-turut sebagai berikut. Untuk kawasan barat dan timur Indonesia dengan distribusi penyinaran di kawasan barat Indonesia sekitar 4,5 dengan variasi bulan sekitar 10% dan di kawasan timur Indonesia sekitar 5,1 hari dengan variasi bulan sekitar 9%. Dengan demikian, potensi angin rata-rata Indonesia sekitar 4,8 hari dengan variasi bulan sekitar 9%. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga air toilet. Tahukah kamu jika energi listrik dapat berasal dari air toilet? Apakah pernah terpikir oleh kamu jika banyaknya air yang kita buang di toilet jika dihitung dan dikumpulkan dalam waktu sehari dari setiap rumah di seluruh dunia, maka air tersebut dapat menjadi potensi sebagai sumber energi alternatif. Menurut peneliti, rata-rata orang membuang 7.000 liter air ke toilet tiap tahunnya. Nah, coba kamu bayangkan jika lebih dari setengah populasi dunia membuang air toilet dalam 1 tahun, maka akan ada miliaran liter air yang akan terbuang cuma-cuma. Sehingga Tom Broden, seorang mahasiswa yang menciptakan pembangkit listrik dari air toilet, buangan ini dengan nama hydropower. Kemudian yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga petir. Saat musim hujan, kita sering melihat petir yang dibarengi dengan suara gemuruh. Terkadang kita takut saat ada petir.
karena terkadang petir sering menyambar benda-benda yang lebih tinggi di suatu tempat. Apa yang kamu rasakan saat melihat petir? Tahukah kamu petir itu apa? Petir saat hujan. Petir, kilat, atau halilintar adalah segala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Di saat langit memunculkan kilat, cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut gemuruh. Nah, tetapi tidak selamanya hujan disertai dengan petir. Gumpalan uap air berwujudkan awan di langit masing-masing memiliki muatan listrik positif dan negatif. Bila terjadi gesekan di antara keduanya, maka terjadilah petir. Hal ini yang menyebabkan petir bisa muncul ketika hujan. Kemudian yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Setiap hari tentunya kamu tidak lepas dari sampah. Saat kamu membeli makanan yang dibungkus dengan plastik atau kertas, maka pembungkus plastik atau kertas tersebut merupakan sampah. Pernahkah kamu berpikir jika satu orang dalam sehari membuang 3-4 jenis sampah, maka bagaimana jika dihitung seluruh penduduk di Indonesia? Tentunya dalam sehari akan terkumpul ton-ton sampah dalam sehari. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sampah? Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang keenam, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Apakah kamu pernah mengunjungi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA? PLTA biasanya dibangun di dekat sebuah waduk atau sungai yang memiliki aliran air yang besar. PLTA ini menggunakan tenaga air untuk menghasilkan listrik. Tenaga air yang dalam bahasa Inggris hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat karena pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik pada air mengalir. Pembangkit listrik tenaga air PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik tersebut sampai ke rumah kamu. Dan yang terakhir yaitu pembangkit listrik energi tidal. Apakah kamu tinggal di daerah dekat laut atau pantai? Ternyata potensi air laut dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Apakah kamu pernah memperhatikan kejadian pasang surut air laut atau pantai? Menurut kamu apa yang menyebabkan terjadinya pasang surut? Nah, pasang surut air laut sangat dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari. Pada saat bulan purnama, air pasang akan lebih tinggi bila dibandingkan saat air pasang ketika matahari bersinar tegak dan di siang hari. Hal tersebut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada gravitasi matahari, dikarenakan jarak bulan ke bumi lebih dekat bila dibandingkan dengan jarak matahari ke bumi. Baik, itulah penjelasan materi IPA dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.